Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanesti Marwah dengan NIM 180703086. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Julfahmi, MSI. Pertanyaan yang pertama, jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang ingin berinspektor di bidang perikanan? Yaitu karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang terdiri dari banyak pulau, yaitu dengan wilayah yang terdiri dari sepertiga berupa daratan dan 2/3-nya dikelilingi oleh perairan dan lautan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan juga terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian, karena tingginya keanekaragaman hayati membuat potensi peluang semakin besar untuk dikembangkan, seperti sebagai sumber plasma nulfah, sumber pangan, bahan baku industri, farmasi, dan kosmetik, dan juga sebagai pendukung untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Kemudian, juga sebagai bidang perikanan, yaitu karena memiliki wilayah dan hasil laut yang besar. Karena inilah tentu sektor perikanan menjadi perhatian penting, karena sektor tersebut yang juga mampu untuk menunjang kemajuan perekonomian bangsa. Selain itu juga perikanan ini juga sebagai tempat wisata, yaitu karena memiliki pemandangan yang sangat indah dan bisa dikelola dengan baik, di mana diperlukannya investasi dalam jumlah cukup besar, yaitu untuk mendorong pengembangan sektor perikanan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Adakah kaitannya antara pelestarian mangrove dengan kesejahteraan masyarakat pesisir? Yaitu sangat berkaitan erat, di mana hutan mangrove ini merupakan salah satu ekosistem penyusun pesisir dan lautan, yaitu ekosistem alamiah yang unik ini mempunyai nilai ekonomi dan ekologi tinggi, di mana fungsi fisik dan biologis mangrove tidak bisa digantikan oleh ekosistem lain. Di mana yaitu fungsi fisiknya yaitu sebagai pelindung pantai dan pukulan gelombang laut. Kemudian, sedangkan fungsi biologisnya yaitu sebagai habitat bertelur, sumber makanan, dan pertumbuhan bagi spesies-spesies biota laut lainnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil atau lebih kecil 10 GT. Apa akibatnya? Akibatnya yaitu adalah pemerintah memberikan bantuan alat penangkap ikan baru sebagai pengganti alat penangkap ikan yang dilarang, diantaranya yaitu jaring insang atau gillnet, pancing ulur atau headline, rawai dasar, rawai hayut, pacing tonda, vole and line, bubu lipat ikan, bubu lipat razungan, dan tremel net. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apakah menjadi nelayan saat ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Jelaskan. Jadi, menurut saya adalah menjadi nelayan itu bukanlah cita-cita, melainkan kemampuan dari diri seseorang itu. Contoh, saya hanya mampu bekerja sebagai nelayan. Jadi kemungkinan besar di saat saya menerima pekerjaan bukan sebagai nelayan, saya susah untuk mengikutinya. Jadi menjadi penelayan itu bukanlah cita-cita, tapi kemampuan atau kemauan sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Apakah skill yang Anda harapkan dengan mengikuti mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir? Adapun skill yang saya dapatkan dari mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir yaitu di mana di sini saya dapat mengetahui bagaimana teknik dan cara atau alat yang menangkap ikan yaitu tidak merusak atau menyakiti hewan tersebut, yaitu dengan alat yang ramah lingkungan. Kemudian memiliki kesadaran masing-masing dari diri kita yaitu untuk menjaga lingkungan kita, baik lingkungan yang di darat maupun di perairan.
Sekian jawaban UTS dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.